Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salahuddin Al-Ayubi. Saya dari mahasiswa Universitas Mercu Buana Jakarta, dari program studi Sistem Informasi. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil UTS saya di matkul Statistik dan Probabilitas dengan dosen Ibu Sarwati. Oke, di sini kita akan langsung masuk ke nomor 1, yaitu sini udah ada tabel, ada varian dan frekuensi observasi. Di sini variannya ada 5 dan nilai observasinya ada 20, 18, 22, 15, 25. Dan totalnya itu 100. Dan di sini juga ada taraf signifikan 0,05%, dan tingkat kepercayaan itu 95%. Jadi di sini diketahui seorang peneliti ingin mengetahui apakah preferensi pelanggan terhadap 5 varian itu di sebuah kafe sama atau tidak, di merata atau tidak gitu. Oke, di sini ditanya apakah preferensi langganan terhadap kelima varian minuman merata atau tidak. Jadi di sini kita langsung menentukan frekuensi harapan karena ingin mengetahui apakah preferensi pelanggan merata, maka setiap varian itu diasumsikan memiliki jumlah pembelian yang sama. Jadi rumusnya itu E sama dengan 100 per 5 sama dengan 20. 100 dari mana? Dari total yang tadi kita hitung observasinya. 5 itu ada 5 varian, dan di sini tinggal dibagi aja jadi 20. Jadi frekuensi harapan tiap varian adalah 20. Lalu kita mencari tabel perhitungan chi-square. Tabelnya itu ini varian A, B, C, D, E. Terus sini ada O itu observed frekuensi atau data pengamat 20. Sini ada 20, 18, 22, 15, ada 25. Sini ada E, expected frekuensi atau frekuensi harapan, nilainya itu 20, 20, 20, 20. Karena expected itu dia yang tadi itu nilainya. Sini kita ada OE, nilainya itu 0, 2, minus 2, 2, minus 5, dan 5.
sini ada OE kuadrat, nilainya itu 0, 4, 4, 25, 25. Dan terakhir di sini ada OE akar kuadrat per E, nilainya itu 0, 0,2, 1, 25, 1, 25, 0,2, 1, 25, 1, 25. Sini totalnya itu 2,90. Jadi di sini kita memperoleh itu 2,90. Lalu di sini menentukan kita mencari derajat kebebasan. Rumusnya itu DF sama dengan K1 dan DF sama dengan 5, 1 sama dengan 4. Karena di sini ada 5 varian, jadi 5 kurang 1 itu sama dengan 4. Sini udah ketahuan DF-nya. Lalu kita menentukan chi-square-nya, nilai chi-square. Jadi diketahui itu yang tadi di tabel pertama itu 0,05, dan di sini ada DF yang kita dapat sini sama dengan 4. Jadi dari tabel yang diperoleh chi-square itu adalah x kuadrat tabel sama dengan 9,488. Jadi di sini kita tinggal mengambil keputusannya. Jadi cara ngambil keputusannya itu tadi tinggal x kuadrat hitung ini x2 tabel yang dimana itu tadi x hitungnya itu 290 dan x tabelnya itu 9,88. Jadi maka HO diterima. Jadi kesimpulan berdasarkan hasil uji square pada tingkat kepercayaan 95% itu diperoleh bahwa preferensi pelanggan terhadap 5 varian minuman masih dianggap merata atau sama karena nilai chi-square hitung lebih kecil daripada nilai chi-square table. Artinya tidak dapat perbedaan preferensi yang signifikan
terhadap kelima varian minuman tersebut. Oke, lanjut ke nomor 2. Di sini kita memiliki tabel karyawan 1, 2, 3, 4, 5 dan shift pagi, shift siang, dan shift malam. Shift pagi itu angkanya 50, 55, 53, 52, 54. Yang shift siang itu 45, 48, 46, 47, 49. Yang shift malam 40, 42, 39, 41, 38. Di sini ditanya apakah terdapat perbedaan rata-rata produktivitas antara ketiga shift kerja. Oke, sekarang di sini ada tingkat kepercayaan. A sama dengan 0,05 sama dengan 95%. Sini kita langsung mencari jumlah rata-rata tiap shift. Shift pagi. Shift pagi itu tadi nilainya 50 tambah 55 tambah 53 tambah 52 tambah 54 sama dengan X1 sama dengan 264 per 5 karena ada 5 tadi sama dengan 52 per 8. Terus itu ke shift siang. Shift siang itu tadi nilainya itu 45 tambah 48 ditambah 46 ditambah 47 ditambah 49. Sini nilai langsung kita hitung. X2 sama dengan 235 per 5 sama dengan 47. Lalu shift malam. Shift malam itu 40 ditambah 42 ditambah 39 ditambah 41 ditambah 38 sama dengan X3 sama dengan 200 per 5 sama dengan 10 sama dengan 40, dimana 200 dari mana 200 karena ini tinggal dijumlahin doang. Di sini juga sama, hasilnya dengan 264. Yang shift siang itu 235 dibagi 5 sama dengan 47. Jadi di sini total keseluruhan itu jumlah seluruh data itu
dari shift pagi, shift siang dan shift malam itu 52,8, shift siang 47, shift malam 400, 40. Sini kita akan menghitung total keseluruhan. Dimana tadi jumlah seluruh datanya itu shift pagi itu tadi 264 ditambah shift siang 235 ditambah 200 sama dengan 699. Habis itu jumlah observasinya itu N sama dengan 15. Lalu kita hitung rata-rata total. Jadi itu X sama dengan 699 ini per 15 dari sini sama dengan 46,6. Jadi di sini kita sudah mendapat total keseluruhannya. Terus sini kita akan menghitung jumlah kuadrat antar kelompok SS between. Di rumusnya itu SSB sama dengan sigma N X 1 kurang X tutup kurung kuadrat. Jadi kita hitung dari shift pagi dulu. 52,8 kurang 466 kuadrat sama dengan 56,2 per kuadrat sama dengan 538 per 44 sama dengan 192,2. Sini kita udah dapat nilai dari shift pagi dari untuk menghitung jumlah kuadrat antar kelompok atau SS between. Ini shift pagi. Habis itu kita hitung yang shift siang. Lima 47 kurang 46,6 kuadrat sama dengan 0,4 untuk kurang 2 akar kuadrat sama dengan 0,16 sama dengan 0,8. Nah, shift siang ini SSBT antar kelompoknya itu 0,8. Habis itu shift malam. Lima 40 kurang 46,6 kuadrat sama dengan 5 minus 6,6 kuadrat sama dengan 5 ke
kurung 43 per 56 sama dengan 217,8. Nah, untuk shift malamnya itu nilainya itu 217,8. Sekarang kita akan menghitung totalnya dari shift pagi, shift malam, shift siang. $192 yang tadi shift pagi tambah 0,8 shift siang ditambah lagi 217,8 shift malam sama dengan 410,8. Dari sini kita udah mendapatkan antar kelompok itu jumlah kuadrat kelompok dari excess between ini yaitu 4110. Lalu di sini kita akan menghitung jumlah kuadrat dalam kelompok atau excess within. Ini rumusnya itu XSW sigma X1 X2. Sini kita membuat tabel, itu data. Sini ada data, sini ada di bawahnya 50, 55, 53, 52, 54. Sini ada X1 plus X, itu nilainya minus 2,8, 2,2, 0,2, minus 0,8, satu lagi ada 1,2. Di sini ada XI X kuadrat, itu nilainya ada 7,84, bawahnya 4,84, bawahnya itu 0,04, bawahnya 0,64, itu 1,44. Sini totalnya itu 14,8 jumlah dari yang yakni shift pagi. Ini yang saya hitung ini shift pagi, jadi dapat sini 14,8 dari rumus kita mencari excess within. Terus itu kita cari yang shift siang. Ini ada data, empat lima, 48, 46, 47, 49. Sini ada XI kurang X, sini ada minus 2, 1, minus 1, 0, 2. Sini ada XI plus X kuadrat
sama dengan 41104. Totalnya itu ada 10. Di shift siang itu dari SS within hasilnya itu 10. Nah, kita ke shift malam. Shift malam itu ada 40 di sini, 42, 39, 41 dan 38. Sini 0, 2, minus 1, 1, minus 2. Sininya 0, 4, 1, 1, 4 sama dengan 10 juga. Jadi shift malamnya itu ada 10 nilainya. Lalu kita totalin semuanya. Sini 14,8 shift pagi ditambah 10 shift siang ditambah 10 lagi shift malam sama dengan 34,8. Sini mencari rumus yang jumlah kuadrat dalam kelompok. Kan tadi antar kelompok, sekarang di dalam kelompok. Nilainya itu 34,8. Setelah itu kita menghitung derajat kebebasan. Yaitu DF satu sama dengan K minus 1 sama dengan 3 minus 1 sama dengan 2. Ini antar kelompok. Nah, yang kedua itu dalam kelompok. Sini dalam kelompok. Yaitu DF2 sama dengan M minus K sama dengan 15, 3 sama dengan 12. Oke, jadi derajat kebebasannya itu antar kelompoknya itu 2 dan dalam kelompoknya itu 12. Lalu sini menghitung mean square. MSB, mean square between, artinya sama dengan 48,8 per 2 sama dengan 205,4. 10,8 tadi yang shift yang dari kita menghitung semuanya. Nah, yang kedua itu mean square within atau MSW, yaitu 34,8 per 12 sama dengan 2,9. Nah, kemudian kita menghitung F.
hitung nilai F. Rumusnya itu F sama dengan MS per MS. MS itu MS between dan MS within. Jadi sini nilainya F sama dengan yang tadi ini 205,4 per 2,9 sama dengan F 70,83. Nah, sini kita udah menemukan nilainya dari main square perhitungan F. Setelah itu langkah selanjutnya kita menentukan F table. F table sama dengan ini A sama dengan 0,05 DF satunya itu tadi ada di angka 2 dan DF 2 nya itu ada di angka 12. Jadi F table sama dengan 3,69. Jadi sekarang kita tinggal mengambil langkah keputusan, dimana 70,83 ini per 3,89, maka hipotesis ini ditolak. Jadi berdasarkan hasil uji ANOVA satu arah dengan tingkat kepercayaan 95% diperoleh bahwa terdapat perbedaan rata-rata produktivitas yang signifikan antara shift pagi, shift siang, dan shift malam. Dilihat rata-ratanya, shift pagi itu tadi ada di angka 52,8, yang shift siangnya itu ada di 47 dan shift malamnya itu 40. Maka shift pagi itu memiliki produktivitas yang paling tinggi, sedangkan shift malam itu memiliki produktivitas yang paling rendah. Oke, lanjut ke nomor 3. Di sini saya sudah membuat bel. Ada X1, X2, Y, X1 kuadrat 2, X2 kuadrat 2, X1Y, X2Y, X1 dan X2. Di sini kita ingin menentukan persamaan regresi. Jadi untuk mencari ini, untuk soal yang 3 bagian pertama, ini kita hapus aja dulu. Jadi untuk menentukan persamaan regresinya itu, kita lanjut yang tadi. Sini nomor 3 bagian 1 disuruh menentukan persamaan regresi. Sini rumusnya adalah sigma Y sama dengan NA tambah
B1 sigma X2 1 ditambah B2 sigma X2 yang kedua itu sigma X1Y sama dengan A sigma X1 tambah B1 sigma X kuadrat X1 kuadrat tambah B2 sigma X1 X2. Yang ketiga itu sigma X2 Y sama dengan A sigma X2 ditambah B1 sigma X1 X2 ditambah B2 sigma X2 kuadrat 2. Oke, di sini langsung kita substitusi ke angka persamaan. Jadi persamaan 1 itu 170 sama dengan 10A tambah 60 B1 tambah 40 B2. Yang persamaan kedua itu 1122 sama dengan 60A ditambah 406B 1 ditambah 267 B2. Ini persamaan yang ketiga itu 737 sama dengan 40A ditambah 267 B1 ditambah 182 B2. Oke, di sini kita sudah menyamakan dari persamaan 1, ini rumusnya 2, 3. Setelah itu kita tinggal mengeliminasi hasil persamaan yang diperoleh, yaitu di sini ada A sama dengan 3,919, yang B1 itu 2,491, yang B2 itu sama dengan 0,466 minus. Nah, jadi model regresinya itu Y sama dengan 3,919 ditambah 2,491 X1 kurang 0,466 X2. Jadi nilai persamaan regresinya itu ialah yang ini, Y sama dengan 3,919 ditambah 2,491 X1 kurang 0,466 Y2 X2. Lanjut ke bagian nomor 3 bagian 2.